Kenalkan, nama saya Saridame Boru Marbun, NIM 31833222027, kelas A reguler 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan etnomedicine dan etnopsikiatri. Etnomedicine istilah kontemporer untuk kelompok pengetahuan luas yang berasal dari rasa ingin tahu dan metode-metode penelitian yang digunakan untuk menambah pengetahuan itu, menarik ahli-ahli antropologi baik dari alasan teoritis maupun praktis. Masalah peristilahan Erwin Alkenek, seorang dokter ahli etnologi pada tahun 1940, berbicara pengobatan primitif yang dilukiskan sebagai beberapa elemen rasional tahun 1971. Etnomedis berkenaan dengan konsep kualitatif menemukan bahwa hanya sedikit sekali kerangka kognitif pada masyarakat non-barat yang penting untuk menjelaskan tentang adanya penyakit disease. Ditemukan bahwa suatu bagian atas dua telah cukup untuk membedakan kategori-kategori besar atau sistem-sistem. Menurut kerangka etnomedis, konsep kualitas dalam sistem personalistis 1. Gling 1967, 2. Olen 1970. Penyakit disebabkan agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban. Agen-agen dapat berupa makhluk manusia super. Olen 1970. Agen tersebut dapat melintasi alam natural dan supranatural, yaitu tukang tanung, makhluk supranatural yaitu hantu, setan-setan semak, dan tukang sihir dan dewa. Semuanya dapat menyebabkan penyakit. Penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyakit yang disebabkan oleh agen tokoh seperti dewa, lelembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut pandangan personalistik. Penyakit juga disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur-unsur di dalam tubuh seperti panas, dingin, dan sebagainya. Kajian ini disebut naturalistik. Sistem medis naturalistik. Yang pertama, konsep-konsep sebagai akibat dalam sistem naturalistik. Yang kedua, berlawanan dengan sistem-sistem personalis. Sistem-sistem menjelaskan tentang penyakit, illness, dalam istilah-istilah sistematik yang bukan pribadi. 3. Sehat yang karena unsur-unsur yang sembayang dalam tubuh sesuai dengan usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosial. Konsep pengobatan naturalistik. Patologi humoral berdasarkan atas konsep humor. Cairan dalam tubuh manusia ditemukan dalam teori Yunani mengenai 4 unsur: tanah, air, udara, api, dikenal sejak abad ke-6 Masehi. Teori keseimbangan mengenai kesehatan telah berkembang di masa Yunani. Hal ini dibuktikan oleh deskripsi Hippocrates. Ayurveda India. Pengobatan ini di India pada awal abad pertama semasa Masehi. Jelflif 1957 mengadakan penelitian bahwa makanan garam panas meliputi telur, daging, susu, dan madu dan gula. Makanan tonda dingin meliputi sari buah-buahan, yogurt, keju, asam, nasi, dan air. Yin dan Yang dari Cina. Pengobatan tradisional Cina mewakili kasus tentang konsep sentral dalam kosmologi Cina. Unsur yang mewakili: langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar, sebelah kanan, hidup tinggi, keagungan, baik, indah, kebajikan, aturan, kebahagiaan, kekayaan, dengan kata lain segala unsur yang positif. 2. Unsur yang mewakili bumi: bulan, air, dingin, kelembaban, kegelapan, prinsip kewanitaan, bagian dalam sebelah kiri, kematian, rendah, tidak agung, jahat, buruk, keculasan, kekacauan, dan kemiskinan. Singkatnya, bersifat negatif. Unsur-unsur emosi dalam teori penyebab, hubungan sebab akibat. Yang pertama, unsur-unsur emosi dalam teori penyebab. Dengan berpendapat bahwa pada umumnya etiologi medis non-barat dan dihimpun di bawah bab personalistik atau naturalistik tertentu, kenal melakukan generalisasi. 2. Hubungan sebab akibat.
Etiologi komprehensif dan terbatas. Etiologi personalistik merupakan bagian dari sistem penjelasan yang lebih komprehensif, sedangkan etologi naturalistik sebagai besar terbatas pada masalah penyakit. Etnopsikiatri. Perhatian awal dari para ahli antropologi terhadap penyakit mental mulanya sangat jauh dari bidang etnomedis. Perhatian mereka itu mulai dari pemahaman atas hubungan atas kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Sebagai ahli antropologi medis, kami menaruh perhatian terhadap serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan konsep normal dan abnormal dalam lingkungan lintas budaya dengan konsep-konsep pribumi mengenai gangguan psikiatri, cara-cara penyembuhan, dan topik-topik lain yang berhubungan. Perhatian utama ditujukan untuk menguji hipotesis Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal, apakah fase-fase perkembangan oral, anal, genital, dan laten dalam sejarah kehidupan individu bersifat universal ataukah hanya terbatas pada masyarakat terkhusus. Ada beberapa pertanyaan yang ditangani oleh para ahli antropologi seperti berikut. 1. Definisi budaya tentang normal dan abnormal serta bagaimana penyakit jiwa didefinisikan dalam masyarakat lain di luar masyarakat Amerika. 2. Penjelasan non-barat tentang penyakit jiwa, sebagaimana kita dapat mengkaji etiologi penyakit fisik non-barat, bisa juga dapat melakukan yang sano terhadap penyakit jiwa. 3. Cara-cara dari segi budaya untuk menangani tingkah laku menyimpang yang didefinisikan sebagai abnormal. Ahli-ahli antropologi bertanya siapa yang menyembuhkan, bagaimana caranya, dan teori-teori serta tujuan-tujuan apakah yang mendasari pengobatan mereka. Para ahli antropologi terutama menaruh perhatian kepada pertanyaan tentang pengendalian tingkah laku psikik yang mentanggeng melalui peranan-peranan yang secara sosial diinginkan, seperti misalnya dalam kasus Saman. Definisi budaya tentang normal dan abnormal. Kasus teori label. Rosean menyimpulkan bahwa suatu label psikiatri mempunyai kehidupan dan pengaruh tersendiri. Sekali terbentuk impresi bahwa pasien menderita skizofrenia, harapan orang adalah bahwa ia akan selamanya demikian. Setelah melewati suatu periode tanpa ada gejala-gejala lain, pasien dapat dianggap telah mereda dan siap untuk dilepaskan. Namun tepat melekat setelah ia diizinkan pulang dengan harapan yang tidak tegas bahwa ia akan bertingkah laku sebagai seseorang menderita skizofrenia lagi. Label psikiatri seringkali merupakan ramalan yang direalisir sehingga pasien, keluarganya, dan oleh kawan-kawannya. Pada akhirnya pasien juga menerima diagnosis tersebut dengan segala tuntutan harapannya dan bertingkah laku seperti yang diinginkan itu. Argumentasi terhadap pemberian label. Dengan kata lain, pencarian gejala-gejala harus mendahului penelitian tentang duplikasi atau verifikasi kategori-kategori barat tentang penyakit jiwa. Bahwa hal ini bukan pekerjaan yang mudah, Egerton mencatat dalam melaporkannya tentang konsepsi-konsepsi psikosis yang berbeda-beda di Afrika Timur, suatu katalog yang tidak menyolok perbedaannya dengan sintomatologi berat, terutama bagi Scofield and Egerton 1966 sampai 420. Ia sependapat bahwa usaha-usaha untuk membenarkan tentang kekuatan kebudayaan masing-masing atau inti yang sama dari penyakit-penyakit jiwa adalah prematur. Ia percaya bahwa data yang sama dengan sangat mudah dapat dimanipulasi untuk membantah kedua kedudukan tersebut. Etiologi penyakit jiwa non-barat. Menurut Leighton, penjelasan masyarakat Yoruba tentang penyakit jiwa
termasuk serangan-serangan dari para makhluk supramanusia seperti dewa-dewa, roh-roh, dan hantu-hantu karena melanggar tabu-tabu atau tidak mentaati tugas-tugas upacara, ilmu sihir, warisan, penularan misalnya. Beberapa penyakit pikiran dan emosi dapat tertangkap karena berhubungan dengan orang yang sakit, karena kekuatan-kekuatan kosmik, kerusakan fisik seperti pukulan pada kepala atau karena kehilangan darah, dan karena pengalaman-pengalaman yang sangat menyedihkan. Dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa etiologi dari banyak penyakit jiwa dapat dipahami hanya apabila konteks sosialnya yang merupakan pencetusnya dipelajari. Pengetahuan sering diperoleh melalui proses eliminasi. Cara-cara budaya dalam menangani penyakit jiwa. Siapa yang menyembuhkan? Tingkah laku Saman pada waktu melakukan pengobatan secara kesurupan, di mana pada salah satu contoh ia meniru perilaku seekor anjing. Sukar dianggap sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan, bagaimana yang dikatakan oleh seorang informan pada waktu menyembuhkan Saman hilang pikiran terhadap ia tidak gila. Perawatan terhadap orang yang sakit jiwa. Penyembuhan barat tidak boleh terlihat secara pribadi dengan pasiennya. Ia harus bersikap empati dan memfolis, harus bersifat hangat dan manusiawi, serta menunjukkan tingkah laku yang menuntun keterlibatan pasien dengan penyembuh itu melalui fenomena penyerahan. Perbandingan timbulnya penyakit jiwa dalam masyarakat yang berbeda. 1. Mitos eksistensi primitif yang bebas stres, bahwa seorang yang masih primitif bisa menderita aniklostomiasis namun tidak dapat menderita kecemasan anxiety, bahwa ia dalam kepolosannya bisa percaya bahwa tantangannya melakukan maging hitam terhadapnya, tetapi ia masih tetap tidur nyenyak. 2. Variasi dalam pola-pola tingkah laku abnormal, penyakit dan perubahan. 2. Gangguan-gangguan budaya khusus, dukun dan penyembuhan lainnya. Wawancara pengobatan. Pada masa lalu, seorang Etsimo yang merasa terus-menerus terganggu kesehatannya berkonsultasi dengan seorang sahman yang mengelilingi dan memeriksa pasien dari berbagai sudut. Lalu ia menyentuh pasien pada titik di mana rasa sakit berada. Ia menjilat kedua tangannya, kemudian menggosokkannya ke bagian-bagian yang sakit. Beberapa sahman meniup bagian yang sakit. Menurut diagnosis disebabkan oleh kemasukan benda-benda. Wawancara pengobatan umumnya dianalisis sebagai arti hubungan norma-norma tingkah laku, harapan-harapan yang diketahui yang memberi ciri kepada kedua aktor dalam suatu peristiwa. Apresiasi yang sepenuhnya dari setiap wawancara pengobatan memerlukan pengetahuan tentang latar belakang kebudayaan di mana ia tertanam dan harapan-harapan yang diberikan oleh masing-masing aktor. Beberapa ciri peranan dokter dan peranan pasien. Peranan dokter dan peranan pasien seperti halnya peranan-peranan lain, yaitu saling melengkapi dan saling tergantung yang satu dengan yang lainnya. Kedua, peranan itu ditandai oleh ciri-ciri yang berbeda, yaitu 1. Terbatas universal, bahwa pada setiap masyarakat jumlah orang yang diakui dapat menyembuhkan amat terbatas. Setiap orang yang jatuh sakit sehingga menjadi pasien. 2. Permanen temporer, berkenaan dengan kenyataan bahwa bagi banyak penyembuh peranan itu adalah universal, sedangkan peranan sebagian terbesar pasien, namun keadaan itu bersifat kontemporer. 3. Atasan bawahan, dimensi atas dan bawahan menggambarkan hierarki antara yang menguasai dan yang mentaati yang dalam tiap masyarakat menandai hubungan dokter pasien. 4. Sukarela dan sukarela, sejauh yang menyangkut peranan pasien yang bersangkutan, biasanya peranan itu dilihat sebagai bersifat non-sukarela. Sifat universal dalam peranan penyembuhan dipandang dari perspektif lintas budaya. Para dokter menunjukkan ciri-ciri yang sama dalam hal spesialisasi, seleksi, pendidikan, perasaan citra keprofesional, harapan akan pembayaran dan keyakinan dan kekuatan mereka. Dalam kebanyakan masyarakat, mereka juga dilihat kurang lebih dalam pandangan ambivalen oleh masyarakat.
Persamaan ciri-ciri premis profesional sistem pelayanan perawatan kesehatan dipandang dari perspektif lintas budaya. 1. Spesialisasi. Dalam masyarakat barat, spesialisasi medis telah semakin menjadi aturan. Pengobatan penyakit dalam bedah dengan banyak spesialisasinya. Kardiologi, neurologi, optometri, pediatri daftarnya semakin bertambah setiap tahun. 2. Seleksi dan pendidikan. Dalam masyarakat barat, setelah melewati suatu masa pendidikan yang lama dan menerima sertifikat akhir bahwa ia telah menguasai tiap bagian dari profesinya itu, dokter baru itu dianggap mampu untuk merawat pasien. 3. Pemberian sertifikat. Dalam masyarakat barat, para dokter yang berpendidikan ilmiah harus memperoleh sertifikat sebelum bisa berpraktek, walaupun sertifikat yang sah dari negara. Namun otoritas itu terutama berdasarkan atas evaluasi oleh para anggota profesi medis yang menjamin kemampuan dokter yang baru, para calon penyembuh dan masyarakat non-barat. 4. Ciri profesional. Para dokter barat merasa tidak profesional tanpa jas putih dan stetoskop. Mereka berupa halnya dengan Saman Siberia yang merasa koang tanpa tempur pemanggil rohnya. Bahkan di kalangan dokter-dokter barat ada perbedaan citra berdasarkan atas spesialisasi psikiatri. 5. Harapan akan pembayaran. Kepercayaan amat luas tersebar di kalangan orang Amerika bahwa penyembuhan non-barat sedikit sekali berminat terhadap uang. Para dokter digambarkan sebagai perampok uang dibandingkan dengan cara yang tidak menyenangkan dengan penyembuhan primitif. 6. Kepercayaan terhadap kekuatan. Dalam tiap masyarakat, sebagian besar dari para penyembuh percaya akan kekuatan mereka sendiri. Faktor kejujuran Saman seringkali dipertanyakan oleh kritikus barat karena sulapan. 7. Sikap publik. Di Amerika Serikat, kita mengkritik para dokter yang kadang-kadang tampak merasa dirinya seperti dewa. Pengobatan umum dan pribadi. Sejauh ini telah ditekankan unsur-unsur umum yang dianggap ciri-ciri penyembuhan dan pengobatan pada masyarakat barat dan masyarakat tradisional. Peranan perilaku dalam wawancara pengobatan. King telah menangkap esensi dari hubungan dokter dalam wawancara pengobatan dengan menunjukkan dokter dalam wawancara pengobatan dengan menunjukkan bahwa pasien yang diperiksa bukanlah makhluk pasif, bukan pula perantara yang tidak bertenaga, di mana mikroorganisme tubuh bukan pula mesin yang bagian-bagiannya gagal berfungsi, namun pasien adalah makhluk yang aktif dan dengan berfungsi. Pasien adalah makhluk yang aktif dengan siapa dan untuk siapa. Komunikasi. Dari berbagai kesulitan yang ditemukan dalam wawancara dalam wawancara pengobatan, baik dalam lingkungan barat maupun non-barat, dan dalam praktik pengobatan lintas budaya, masalah yang berhubungan dengan komunikasi dokter pasien mungkin merupakan yang paling umum. Sistem-sistem medis non-barat berbagai kekuatan dan kelemahan. Kesulitan dalam tolak ukur. Tugas dari para antropologi dalam suatu usaha mereka untuk membuat evaluasi yang dangkal tentang sistem-sistem medis dan non-barat telah menjadi lebih sulit karena data yang terlalu banyak, namun tak selalu berhubungan dengan pertanyaan yang selalu dijawab. Aspek positif dari pengobatan non-barat. Kekuatan sistem pengobatan non-barat secara tepat termasuk dikategorikan pengobatan pendukung psikososial dan tindakan klinis, terutama farmakopeia klinis. Aspek negatif dari pengobatan non-barat. Kebanyakan para antropologi menilai bahwa unsur dalam farmakopeia pribumi memiliki nilai terapi khusus dan keterampilan dari penyembuhan tidak dapat difungsikan dengan baik
Bukti menunjukkan kepada kita farmakopea non-barat relatif tidak efektif bila dibandingkan antibiotik dan obat lain yang didapat dari dokter berpendidikan ilmiah, dan tidak semua pengobatan pribumi mempunyai nilai positif. Beberapa kekurangan dalam pengobatan kontemporer Amerika. Para dokter dan perawat sering menyadari tentang citra perubahan mengenai hubungan antara penderita yang akan diobatinya. Carol Taylor menyebutkan kultur efisiensi dalam pengobatan kontemporer, suatu kultus yang telah menimbulkan kerengangan antara dokter dan perawat yang bekerja menangani pasien. Pendekatan bagaimana perasaan kita melaksanakan perawatan manusiawi terhadap para pasien dalam unit rumah sakit. Tingkah laku sakit dan rumah sakit, pandangan dari ilmu perilaku. Tingkah laku sakit, peranan sakit dan pasien. Aspek sosial atau keadaan penyakit seperti aspek-aspek fisik, mental, dan medikal menunjukkan suatu urutan waktu. Ada suatu awal, yakni kesadaran akan gejala-gejala awal yang samar. Ada suatu perkembangan, yaitu proses sosial dan proses fisiologis yang terjadi. Dan ada suatu akhir melalui kesembuhan atau kematian. Pada banyak titik tertentu sepanjang perjalanan dari penyakit, keputusan-keputusan medikal dan sosial harus dilakukan, peranan-peranan disesuaikan kembali, dan sikap-sikap diubah untuk disesuaikan dengan keadaan. Para ahli sosiologi kesehatan telah menciptakan tingkah laku sakit untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang berurutan tersebut, dan telah mengembangkan model-model peranan sakit dan peranan pasien untuk membantu mereka dalam penganalisian peranan sosial penyakit. Hampir semua orang pada titik-titik tertentu menyambut baik penyakit sebagai pelepasan sementara dari situasi stres. Dengan demikian, peran sakit dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengatasi sebagai cara yang berguna dalam strategi total kehidupan seorang individu. Sejak dini orang belajar bahwa penyakit adalah menerima hak istimewa. Penyakit dapat memenuhi peranan sosial seperti contoh-contoh di bawah ini. 1. Penyakit merupakan pelepasan dari tekanan yang tak tertahankan. 2. Penyakit membantu untuk mengganggu kegagalan pribadi. Model Parson tentang peranan sakit. Penyakit, kata Parson, adalah suatu bentuk tingkah laku menyimpang yang memberikan jalan yang bersaksi sosial dan ditembangkan untuk membebaskan diri dari tuntutan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, sesuai mendapat pengesahan akan hanya untuk menjalankan peran sakit dalam masyarakat barat. Biasanya dokter menerimanya sebagai pasien. Si pasien memiliki 2 hak pokok atau harapan. Yang pertama, pembebasan dari tanggung jawab peranan sosial, biasanya 2. Perawatan hingga sembuh. Ia tidak diharapkan baik dengan tindakan atau keinginan untuk bangkit tanpa mendapat bantuan. Selain itu, ia tidak bertanggung jawab atas kondisinya. Pasien juga memiliki 2 kewajiban atau tanggung jawab. Yang pertama, mengetahui bahwa peranan sakit itu tidak menyenangkan dan merasa berkewajiban untuk menjadi sembuh secepat mungkin. 2. Mencari bantuan teknis yang kompeten, misalnya dokter, dan bekerja sama dengan pihak yang membantu dalam penyembuhan. Tahap sakit. Ahli antropologi maupun ahli sosiologi memandang perjalanan penyakit sebagai sesuatu yang secara analitik ditentukan oleh tahap-tahap yang dapat dibedakan. Mengkaji skema sosiologis yang paling banyak digunakan adalah skema Sukman yang melihat urutan dari peristiwa-peristiwa medis terdiri dari titik-titik pokok transisi yang menyangkut keputusan-keputusan baru mengenai perjalanan dari perawatan medis.